Nah guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas hot issue tentang pendeta Gilbert Lumindong yang lagi hot atau lagi viral belakangan ini. Berawal dari obrolan dengan Dr. Richard Lee dalam podcast di channel Dr. Richard Lee yang waktu itu membahas seputar agama, baik agama Kristen maupun yang non-Kristen. Nah, dalam obrolan itu kemudian muncul ada pertanyaan yang mendasar yang seharusnya seorang pendeta Gilbert itu bisa menjawab dengan gamblang, tetapi ternyata jawaban itu saya istilahkan 3B. Bukan cuma jawaban pertanyaan yang saya maksud ya, sepertinya seluruh obrolan itu jawaban-jawaban dari pendeta Gilbert sebagai seorang pendeta senior yang sudah lama berkecimpung dalam pelayanan mungkin 30 atau 40 tahun. Tetapi ya jawaban-jawabannya itu saya istilahkan 3B, yaitu blur, bias, dan blunder. Salah satunya yang mau saya bahas hari ini adalah yang satu ini. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri yang masuk surga itu siapa? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Nah, seperti yang sudah Anda lihat ya, Dr. Richard Lee bertanya, di agama Kristen yang masuk surga itu siapa? Ini kan pertanyaan yang sudah sangat-sangat spesifik, dan seorang pendeta yang senior yang sudah melayani dari mudanya sampai sekarang, harusnya ini satu jawaban yang sangat easy untuk dijawab dengan gamblang gitu ya. Tetapi itu tadi 3B, blur, bias, dan blunder nggak jelas. Di situ Dr. Richard Lee bertanya, di agama Kristen yang masuk surga itu siapa? Lalu Pak Gilbert bilang, ya yang dia mau aja. Jangan sampai kita kayak agen surga yang berhak menentukan ini boleh masuk, ini nggak boleh masuk, ya kira-kira begitu. Ya. Kemudian Dr. Richard Lee ngejar. Ya kan Pak Gilbert bilang yang sesuai firmannya, yang dia mau aja yang sesuai firmannya. Lalu Dr. Richard Lee bilang apa aja yang sesuai firman itu. Lalu mutar-mutar 3B. Nah, ini yang perlu kita bahas karena pertanyaan ini sangat mendasar, dan bagi seorang pendeta harusnya ini bukan pertanyaan yang sulit, kecuali ada alasan latar belakang lain yang menyebabkan sehingga jawabannya 3B gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat bahwa pendeta Gilbert ini bukan pendeta kemarin sore gitu ya. Beliau ini sudah dari mudanya melayani. Bahkan saya waktu belum tahu pelayanan apa-apa tuh saya sudah lihat beliau di TV. Bahkan saya ingat pernah di salah satu acara nasional namanya NPC, National Prayer Conference. Ya, waktu itu kalau tidak salah itu di Gelora Bung Karno, dihadiri oleh seluruh orang Kristen se-Indonesia. Bahkan kalau tidak salah itu di relay di TV, sehingga bisa ditonton dari daerah-daerah juga gitu ya. Dan sepertinya dia pembicara utama. Waktu itu dia berkata bahwa nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat atau Tuhan hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Semua tepuk tangan bersorak-sorai gitu ya. Dan itu ternyata ada video-video khotbah lain di gerejanya juga yang mengatakan hal serupa. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, ya, dan sebagainya, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus. Nah, giliran pertanyaan yang sama yang harusnya jawabannya itu juga, kok jadi 3B, blur, bias, dan blunder gitu ya. Nah, sementara kalau kita bandingkan ya, misalnya dengan kesaksian daripada Pak Yusuf Roni, ya, beliau dulu adalah seorang non-Kristen. Ya, kemudian karena pencariannya akan kebenaran, dia membaca Alkitab, awalnya untuk mencari kelemahan. Semakin dia membaca untuk mencari kelemahan, justru dia menemukan kebenaran. Singkat cerita, karena hal itu,
Kemudian dia dipenjarakan 6 tahun. Ya, 6 tahun di penjara. Lalu setelah bebas 6 tahun kemudian, dia diundang kemana-mana untuk bersaksi, termasuk ke kota di mana saya domisili. Ya, dan saya hadir waktu itu. Dan saya masih ingat salah satu kesaksian dari KKR yang luar biasa, ribuan yang hadir, sampai ada yang berdiri karena nggak kebagian tempat duduk. Nah, dalam kesaksian itu, Pak Yusuf Roni ini bersaksi bahwa suatu saat ketika dia ditangkap dan sepertinya di lokasinya di kantor polisi gitu ya, dikelilingi oleh beberapa polisi, tiba-tiba ada satu polisi yang bertanya, apa benar Yesus itu Tuhan, dengan nada yang tinggi dan keras? Apa benar Yesus itu Tuhan? Lalu Pak Yusuf Roni dengan sedikit mungkin agak gemetar, dia berusaha untuk menjelaskan bahwa benar Yesus itu Tuhan. Nah, sambil dia menjelaskan, polisi lain yang ada di situ perlahan-lahan satu-satu mulai pergi. Tinggal yang satu tadi yang bertanya dengan nada tinggi ini gitu ya. Kemudian setelah polisi-polisi lain itu pergi, polisi yang tadi bertanya dengan nada tinggi ini berkata bahwa saya sengaja biar mereka tahu siapa itu Yesus, rupanya orang Batak. Ya, yang Kristen yang sengaja bertanya agar Pak Yusuf Roni menjelaskan siapa Yesus Tuhan kepada yang ada di situ gitu ya. Jadi pertanyaan yang tak terduga itu sebenarnya adalah kesempatan untuk kita menjelaskan kebenaran dengan gamblang tentang iman kita, apa yang kita yakini. Siapa tahu yang mendengar juga boleh percaya dan diselamatkan, begitu kan harusnya kan. Nah, kemudian cerita ini saya juga ceritakan kembali kepada seorang anak muda yang tinggal di lingkungan yang mayoritas non-Kristen dan dia sendiri Kristen di situ ya. Jadi sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah menyerang iman dia atau menggoyahkan keyakinan dia. Awalnya dia setiap kali ditanyain begitu lalu ketemu gitu ya, dia selalu mengeluh, aduh saya ditanya begini dan begini. Lalu suatu saat pas dia cerita begitu, saya ceritakan pengalaman Pak Yusuf Roni ini kepada dia. Saya bilang justru itu kesempatan untuk kamu bersaksi tentang Yesus, menyatakan iman kamu. Nah, cerita saya kepada dia tentang pengalaman Pak Yusuf Roni ini mengubahkan sikap dan cara pandang dia, sehingga next time ketika dia ditanya begitu, oh dia bersaksi. Dia berubah menjadi seorang penginjil yang militan dan radikal. Bahkan akhirnya dia ke taman-taman tuh menginjil bersaksi. Gara-gara cerita yang saya ceritakan tentang pengalaman daripada Pak Yusuf Roni gitu ya. Bahwa kalau ada orang bertanya, itu sebenarnya jangan kita pandang itu sebagai suatu ancaman atau untuk melemahkan iman kita. Justru itu adalah kesempatan untuk kita menyatakan kebenaran. Mumpung ditanya, sekalian diceritakan tentang jalan keselamatan. Siapa tahu dia bertobat, kan begitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa ada statement-statement Yesus di dalam Alkitab yang akhirnya menjadi doktrin dalam kekristenan, itu ternyata muncul karena ada yang bertanya. Misalnya dalam Yohanes 14, ayat yang terkenal di sana adalah ayat yang ke-6, betul? Yesus, di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wow, ini ayat yang fundamental sekali buat orang Kristen. Tapi tahu nggak itu jawaban itu muncul karena apa? Karena ada yang bertanya di ayat yang ke-5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Karena sebelumnya Yesus cerita tentang rumah Bapa. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku, aku sediakan rumah buat kalian. Gitu kan? Lalu Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Statement ini yang akhirnya jadi doktrin fundamental Kristen muncul karena Thomas bertanya. Jadi kalau ada seseorang yang bertanya kepada kita, jangan-jangan atau seharusnya itu memunculkan suatu jawaban yang fundamental tentang iman kita, ya, untuk meyakinkan diri kita sendiri, orang yang bertanya, dan juga yang menonton. Kalau sudah seperti podcast atau media sosial, harusnya itu kesempatan emas. Belum tentu lain kali orang bertanya seperti itu
kesempatan emas untuk memberitakan Injil. Bahwa untuk masuk surga yang diyakini oleh orang Kristen menurut Alkitab adalah percaya dan beriman kepada Yesus Kristus dan menyerahkan hidup kepada Dia. Seperti yang dicatat dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Yang saya yakin Pak Gilbert udah hafal itu. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku dan mulut bahwa Yesus Tuhan, percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan, diselamatkan. Karena keselamatan itu kasih karunia melalui iman. Jadi percaya dan menyerahkan hidup kepada Yesus. Ya, jadi bukan sekedar mengaku, asal mengaku, tetapi juga menyerahkan hidup kepada Dia dan bertobat. Ya, makanya perlu baca lagi Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi mengaku dan mulut percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan, membuka pintu hati, mengundang, mempersilakan Yesus untuk masuk dan tinggal dalam hati, berjalan bersama kita dalam seluruh aspek kehidupan kita sampai keabadian. Itulah yang diimani, yang diyakini oleh orang Kristen, yang diajarkan oleh kitab suci Alkitab, yang sangat fundamental dan yang harusnya dapat dijelaskan dengan gamblang oleh Pendeta Gilbert sebagai satu momen ketika Dr. Richard Lee bertanya. Nah, jadi mungkin ada alasan lain di balik itu. Apakah karena ingin diterima sebagai seorang yang toleran atau takut menyakiti orang lain, ya? Tapi kan pertanyaan ini sangat spesifik, ya, menurut orang Kristen kan. Ya udah, menurut orang Kristen aja jawabannya apa, begitu kan? Ya mungkin ada faktor lain, ya. Nah, jadi kalau itu misalnya faktor lainnya itu adalah karena katakanlah takut kepada manusia, sehingga berusaha untuk menyenangkan manusia. Nah, itu bahaya, ya. Takut akan manusia mendatangkan jerat, ya, di dalam Amsal. Ya, Amsal pasal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Maksudnya begini, kadang-kadang karena takut kepada manusia, ya, takut ditolak, takut dianggap terlalu fanatika atau terlalu fanatik begitu, ya. Sehingga kita mengurangi standar kebenaran atau mengkompromikan kebenaran, maka itu mendatangkan jerat. Kita bisa jadi berbohong atau tidak mengatakan yang sesungguhnya. Dan ingat, setengah kebenaran itu sama dengan tidak benar. Hati-hati, firman Tuhan katakan, takut kepada orang atau manusia mendatangkan jerat. Apa jeratnya? Jadi berbohong atau mengurangi kebenaran, mengkompromikan kebenaran, tidak mengatakan yang sesungguhnya. Dan ingat, setengah kebenaran sama dengan tidak benar. Semoga bermanfaat. Nanti kita spill pertanyaan-pertanyaan lain di dalam podcast itu di lain waktu. God bless.